Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu semangat untuk bersama-sama kita menggelorakan pembangunan Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, kita selalu sharing dan bertukar ilmu, bertukar wawasan, bertukar inspirasi, saling memberikan semangat untuk bersama-sama membangun Indonesia dari desa-desa kita. Ya, jadi jangan lupa untuk terus bisa sharing, menyaksikan juga channel Bambang Setiawan ini. Silahkan yang belum subscribe untuk bisa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan menjadi upaya kita untuk selalu bisa berkomunikasi dalam pembangunan desa. Ya. Nah, kali ini Bambang akan sharing tentang entrepreneurship ya, karena selain saat ini sebagai kepala desa, juga setelah lulus kuliah, bahkan ketika semasa kuliah dari tingkat 1 karena keterbatasan ekonomi, akhirnya Bambang pun mulai melakukan entrepreneurship atau kewirausahaan dengan berdagang, mengembangkan bisnis, usaha, dan lain-lainnya. Dan ketika lulus pun kemudian langsung terjun ke dunia kewirausahaan, tapi langsung pulang kampung gitu karena ada ketertarikan untuk membangun desa gitu. Ya, silakan bisa disaksikan ya teman-teman sobat desa sekalian. Judulnya adalah Calon Pengusaha Sukses 2030. Ini terutama untuk teman-teman generasi milenial nih yang usianya masih di bawah 30, ya mungkin yang lebih muda dari saya gitu. Walaupun kalau tingkatan kepala desa mungkin termasuk muda, tapi saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, jadi banyak sekali teman-teman yang jauh lebih muda dari saya, dan mungkin mudah-mudahan nanti bisa jauh lebih sukses gitu ya. Nah, kere dilarang pacaran ya. Ini buat teman-teman yang belum sukses, ini jangan dulu pacaran ya. Nah, kita mencapai visi kita untuk menjadi calon pengusaha sukses atau menjadi pengusaha sukses sendiri. Ya. Wirausahawan cerdas zaman now, pilihan tepat untuk hasil hebat. Ya. Ya. Menurut Marshall Silver dalam bukunya yang berjudul Passion, Profit, and Power, bahwa 1% orang menguasai 50% uang beredar di dunia, dan 5% orang menguasai 90% uang yang beredar di dunia gitu ya. Jadi sangat menyedihkan apabila kita ini menjadi bagian dari 95% orang yang memperebutkan hanya 10% dari uang beredar. Nah, lantas kenapa terjadi kenjomplangan antara yang tadi yang termasuk kategori 95% dan 5%. Ternyata 95% orang yang merebutkan 10% uang beredar itu, dia pertanyaannya uang ini akan digunakan untuk apa? Nah, biasanya untuk hal-hal yang konsumtif. Jadi cenderung uang itu akan habis, tidak berkembang, bahkan berkurang. Sementara orang 5% yang menguasai 90% uang beredar, itu pertanyaannya apa yang harus dilakukan agar uangku ini bertambah banyak? Apakah dijadikan aset apa, deposito, investasi, atau lain-lainnya, sehingga uang itu selalu berkembang, bertumbuh. Nah, ini adalah mindset ya, dimulai dari mindset. Nah, lantas sebenarnya apakah tidak boleh membeli barang mewah? Tentu saja boleh, kan, tetapi ya lebih baik dibeli dari hasil keuntungan ya, jadi bukan dari hasil modalnya itu sendiri ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan ini, jika uang di seluruh dunia dikumpulkan kemudian dibagi rata kepada seluruh penduduk bumi, itu kira-kira akan dapat berapa nih sahabat desa? Ini opsinya ada A 24 juta, 240 juta, 2,4 miliar, atau yang D 24 miliar. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, A, B, C, atau D? Ya. Ternyata menurut penelitian Gallup Internasional, jika semua uang ini dikumpulkan
kemudian dibagi rata kepada tahun 2011 ada 6 miliar penduduk bumi. Kalau sekarang mungkin berkembang ya, 2020 ini mungkin 7 miliar lebih, 7,5 miliar. Nah, maka masing-masing orang akan mendapatkan 24 miliar. Ya, jadi kalau di Indonesia 2011 walaupun saat ini 2020 itu masih sangat sedikit orang yang memiliki uang sampai bermiliar-miliar begitu, padahal kalau dibagi rata itu ternyata jumlahnya sangat besar ya. Nah, sayangnya menurut prediksi Marshall Silver tersebut, walaupun misalkan sudah dibagi rata, tapi dalam kurang dari 5 tahun maka proporsinya akan kembali ke semula, yaitu 1% orang menguasai 50% uang beredar dunia dan hanya 5% yang menguasai 90% gitu. Karena tadi mindsetnya tidak berubah gitu. Jadi walaupun sudah uang dipegang, tapi dengan karakter mindset yang tidak berubah, akhirnya ya kembali ke posisi awal. Oleh karena itu, uang itu adalah bagian dari rencana, uang itu adalah ide. Ini menurut Robert T. Kiyosaki. Nah, maka dibutuhkanlah suatu semangat, suatu knowledge, wawasan kewirausahaan. Wirausaha itu apa? Yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage semua sumber daya dibutuhkan untuk bisa mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan secara berkelanjutan. Ya, nah ini Milea berkata, "Dilan, aku ingin wirausaha." Kata Dilannya, "Jangan, wirausaha berat, biar aku saja." Ya, jadi memang tadi secara teori seperti itu, tapi kalau dijalani ya pastinya ada tantangan-tantangan yang harus dilalui. Nah, lalu wirausahawan dia selalu peka terhadap peluang. Apa saja hal-hal yang bisa menjadi sebuah peluang? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah masalah-masalah. Kita melihat teman kita memiliki masalah, ada peluang untuk menyelesaikan masalah, itu artinya sebuah peluang usaha juga gitu ya. Kemudian peluang untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan ya. Kemudian peluang untuk bisa mengabulkan atau memfasilitasi keinginan-keinginan. Atau ini yang sangat cerdas, karena wirausaha entrepreneur ini atau pengusaha ini menciptakan peluang itu sendiri gitu ya. Nah, ini sumber peluang kita untuk bisa menjadi inspirasi atau ide melakukan usaha. Tips berwirausaha ada 10 yang saya ingin sharing. Yang pertama adalah niat dan keyakinan yang kuat serta cita-cita yang tinggi. Yang kedua adalah selalu memiliki add value atau nilai tambah ya dari diri kita ini gitu ya, dan dari produk kita ini gitu. Kemudian ada leverage atau pengungkit. Setelah kita memiliki niat yang kuat, cita yang tinggi, kita punya sesuatu yang bernilai, kemudian kita cari nilai-nilai pengungkitnya atau leverage-nya supaya akselerasi pertumbuhannya, perkembangannya bisa baik. Kemudian yang keempat adalah kemampuan dalam hal marketing ya, dalam hal menjual, dalam hal membranding dan lain-lain, sehingga produk kita bisa dinikmati, bisa dibeli, bisa dimanfaatkan, dan juga akhirnya menghasilkan suatu nilai keuntungan untuk diri kita. Kemudian memiliki passion, penuh dengan semangat ya, penuh dengan penghayatan ya, penuh dengan kebahagiaan dalam melaksanakannya. Jadi mungkin kita juga perlu memilih sektor mana atau bidang apa yang menjadi passion kita. Kemudian mampu memilih yang terbaik ya. Jadi ini adalah salah satu tips ya. Misalnya kita ingin berwirausaha gitu, kalau hanya satu ide saja kita tidak bisa memilih yang terbaik, tapi kalau kita punya berbagai macam ide atau referensi, kita bisa memilih yang terbaik gitu ya. Kemudian harus action, karena pada dasarnya perbedaan antara pengusaha dan yang lainnya, misal akademisi dan lain-lain adalah kalau teori semuanya bisa berteori, tapi pengusaha itu identik dengan actionnya
ya dia selalu mengutamakan action gitu ya. Dan kemudian alangkah baiknya apabila memiliki business plan, master plan bahkan gitu ya, sehingga ada rasionalitas terhadap bisnis itu sendiri, ada visi jangka panjang yang tertulis, sehingga kalau tertulis itu akan lebih mudah untuk kita dapat mencapainya. Dan ini juga menjadi guidance atau panduan kita dalam melaksanakan bisnis kita gitu. Kemudian selalu mengembangkan karakter unggul, dan yang terakhir ya yaitu doa dan tawakal gitu, karena pada dasarnya pastinya kita sebagai makhluk beragama, tugas kita adalah berikhtiar, tapi hasil akhir dan takdir kita pasti sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, pertama keyakinan benar dan bulat untuk menjadi kaya. Ya, keyakinan yaitu sesuatu yang kita yakini dan hidup dalam batin kita secara sadar ataupun tidak, yang menentukan sikap dan tindakan kita. Sesuatu yang kita yakini mempunyai kekuatan besar untuk mengubah kita, sehingga kita perlu selektif memilih hal-hal yang mendukung kita dalam sistem keyakinan kita gitu ya. Nah, apabila kita yakin kita bisa mencapai hasil sasaran, maka tindakan kita itu semakin banyak dan sungguh-sungguh, sehingga semakin kita yakin, semakin kita sungguh-sungguh, maka potensi yang semakin besar pun akan muncul, dan hasilnya pun mudah-mudahan seiring dengan potensi dan semangat kita, kesungguhan kita gitu ya. Satu-satunya hal yang menghalangi kita adalah keyakinan itu sendiri yang salah serta sikap negatif. Jadi keyakinan yang benar dan bulat untuk menjadi kaya ini sangat perlu kita miliki. Ya, Pak Karno atau Bung Karno berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, semangat yang luar biasa dari Bung Karno, founding father Indonesia. Nah, kemudian strategi untuk kaya dengan cepat dan aman. Ya, setidaknya kita harus bisa memanfaatkan added value atau nilai tambah yang ada pada diri kita, pada produk kita. Kemudian kita menyiapkan leverage atau alat bantu atau pendongkrak, sehingga terjadi akselerasi atau percepatan atau perkembangan yang baik terhadap usaha kita ini, sehingga akhirnya bisa menciptakan kekayaan dan akhirnya bisa memberikan kesejahteraan untuk kita sebagai pengusaha dan juga untuk sistem kita, karyawan kita, dan orang-orang yang terkait dengan usaha kita. Demikian juga konsumen pun akan merasakan manfaatnya. Ya. Nah, kemudian added value misalnya apa ya? Nah, ini uang adalah alat pertukaran dari nilai tambah itu sendiri. Ya, jadi wirausaha ini menggali added value, produknya sama atau bahan bakunya sama, tapi dia di added value sehingga bisa nilainya itu akan sangat naik. Misalnya sepotong besi harganya 1.500 per kilo, ketika dibentuk menjadi paku maka harganya naik 5.000 per kilo, jadi ada kenaikan 3.500. Tetapi dari bahan baku yang sama, besi, di-create bisa menjadi nilai tambah yang luar biasa. Misalkan pegas jam ya, yang di luar mungkin satuannya tidak kilo, bahkan lebih rendah gram, atau bahkan menjadi pesawat, sama-sama besinya tapi nilainya akan sangat jauh menjadi naik. Ya, kemudian selain nilai tambah, ya kita juga harus mementingkan leverage atau pendongkrak atau faktor kali ya. Nilai tambah atau tadi added value itu ada faktor plus atau faktor penambahan ya, tapi leverage ini adalah faktor kali. Jadi kita selalu mengutamakan added value, kita kalikan ya, sehingga akan sangat baik sekali perkembangan usaha kita apabila memiliki keduanya. Beberapa hal yang bisa dijadikan leverage. Yang pertama adalah resources atau sumber daya atau modal. Pastinya kalau kita punya sumber daya yang banyak dan modal yang banyak, itu pasti akan menjadi faktor pengungkit kita gitu. Kemudian ide yang brilian
kemudian kenalan atau jaringan, dan juga keahlian. Sehingga tapi kabar baiknya itu tidak perlu ya kadang dari kita sendiri itu ya. Jadi modal tidak harus dari sendiri, ide pun tidak harus dari sendiri gitu ya. Nah, inilah perbedaan antara ilmuwan, akademisi atau pengusaha. Karena pengusaha ini dia bisa memberdayakan resources yang ada baik dari dalam dirinya ataupun dari orang lain. Nah, misalkan apa cara kita untuk bisa mendapatkan leverage dari orang lain? Ya komunikasi, bertanya, ada usulan atau komunikasi dengan orang yang tepat, orang yang banyak, sehingga mendapat bantuan atau kemudahan yang kita perlukan. Menjadi kaya lebih cepat adalah menggunakan faktor kali ya. Jadi bukan berjumlah. Ya, misalnya added value-nya tadi paku ya. Dari tadi besi 1.500 menjadi 5.000, kenaikan 3.500. Tapi faktor kalinya sangat besar, nah itu sangat luar biasa. Daripada bisa pegas jam yang nilai tambahnya sangat besar, tapi faktor kalinya kecil, itu akan dikalahkan oleh paku tadi yang nilai tambahnya kecil, tapi faktor kalinya besar. Tapi apabila nilai tambahnya besar, faktor kalinya besar, nah inilah yang kita inginkan, yaitu pasti hasilnya jauh lebih maksimal lagi. Ya, kemudian ini kita teman-teman banyak yang milenial masih muda, leverage bagi pengusaha muda itu adalah usia mudanya itu sendiri ya, yang merupakan nilai tambah dibandingkan dengan generasi yang lainnya. Ya, masih muda, fisik otaknya fresh, marketing pun lebih adaptif dengan segmen pasar sekarang banyak anak muda, lebih familiar dengan internet, kreativitas juga sangat menonjol. Nah, inilah kepada teman-teman anak muda, walaupun belum pengalaman, walaupun bisnisnya masih kecil atau belum memulai, tapi usia muda Anda, teman-teman, sobat desa semua, ini adalah suatu leverage itu sendiri ya. Kemudian tadi pemasaran sebagai prioritas utama yang harus digarap. Ya, apabila harus memilih, saya lebih baik memiliki sebuah pasar daripada sebuah pabrik. Artinya pemasaran ini adalah merupakan jantung perusahaan. Jika pemasaran itu berhenti, pastinya perusahaan itu akan berhenti ya, karena tidak mungkin terus-menerus produksi tapi tidak bisa melakukan penjualan gitu ya. Karena pemasukan itu ya dari pemasaran yang menghasilkan penjualan itu sendiri. Ya, untuk menunjang keunggulan, ya kalau bisa ini pilih bisnis yang tidak jauh dari hobi atau minat bakat kita ya, sehingga kita sangat passionate, sangat memiliki hasrat, dan kita sangat hobi, sangat bahagia mengerjakannya. Oleh karena itu kita harus tahu diri kita, hobi kita, minat bakat kita seperti apa. Kita cocokkan dengan peluang wirausaha yang ada. Nah, kalau itu match ya, pastinya akan sangat membantu kita untuk mencapai kesuksesan kita. Misalnya kita memiliki bakat di bidang permesinan atau bengkel. Nah, itu alangkah baiknya kita juga bisa mengembangkan bakat kita menjadi keahlian, dan kita akhirnya bisa membuka peluang atau membuka usaha bengkel di lokasi yang memang strategis gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya kita juga bisa menggali diri kita dan juga melakukan tes minat bakat gitu ya, yang sekarang banyak berkembang, entah psikotes atau tes melalui analisa tulisan kita dan lain-lainnya ya, sehingga kita tahu diri kita apa, minat apa, sehingga kita bisa lebih enjoy kalau kita sesuai dengan hobi atau minat kita gitu. Oke, jadi usaha itu dijalankan ya guys, bukan dipikirkan. Ya, ia lebih butuh tindakan daripada teori atau daripada alasan itu sendiri gitu ya. Karena bisnis plan sebaik apapun tidak akan sukses tanpa dijalankan. Tapi walaupun tanpa bisnis plan, tapi action, nah itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang cukup baik. Apalagi terencana dan tindakannya pun konkret dan terus istiqomah, continue, agresif. Nah, inilah
yang membuat usaha akan cepat menjadi maju. Ya, kemudian kita sebaiknya mempunyai banyak pilihan terhadap alternatif atau pilihan bisnis yang akan kita tekuni, akan kita jalankan. Nah, dan kita pilih sesuai dengan yang added value dan leverage-nya paling maksimal. Kemudian yang kira-kira market scale-nya atau pertumbuhannya akan sangat baik. Ya, tidak hanya saat ini baik, tapi kedepannya tidak baik atau kurang berkembang. Tapi kita cari yang kedepannya memang ada pertumbuhan, sehingga bisnis kita bisa terus bertumbuh. Kemudian kita perlu fokus ya, sesuai dengan energi yang kita punya. Kita jangan hamburkan energi kita ke beberapa tempat, padahal satu tempat belum kita eksekusi dengan maksimal gitu. Jadi fokus lebih baik, kemudian kita ketahui resikonya gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, usaha itu indah. Jika bagimu tidak, mungkin kamu salah milih usaha gitu ya. Jadi silakan, bisa kalau mentok tidak enjoy, barangkali salah milih usaha gitu. Tapi kita harus jalani, kita ketahui ya, jadi tidak mudah menyerah gitu. Jangan sampai misalkan baru berjalan kemudian kita pindah usaha atau berhenti ya. Jadi kita jalani dulu. Kalau memang sekian waktu tidak ada perkembangan, ya tadi kita review lagi. Kita bisa berganti usaha yang lebih sesuai dengan peluang usaha yang ada, sesuai dengan minat bakat kita dan lain-lain, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan yang tertunda itu akibat kegagalan di awal-awal. Dan semua pengusaha pasti merasakan kegagalan, dan pengusaha yang paling sukses itu adalah pengusaha yang paling banyak gagalnya, teman-teman. Ya, langkah yang perlu kita lakukan untuk memulai bisnis. Ya, yang pertama, memulai bisnis baru ya. Kemudian yang kedua, memulai bisnis yang sudah ada atau membeli bisnis yang sudah ada. Nah, ini misal franchise gitu ya. Atau yang nomor 4 ya, yang memiliki usaha franchise. Ya, jadi yang pertama yaitu betul-betul memulai bisnis baru yang kita gali sendiri, kemudian membeli bisnis yang sudah ada gitu. Ini mungkin lebih sifatnya secara umum, kita mengakuisisi bisnis yang sudah berjalan. Ini juga suatu gagasan baik, tapi ini mungkin butuh modal yang cukup besar. Kemudian mengembangkan bisnis yang sudah ada. Bisa kita, orang tua kita punya bisnis, kita kembangkan ya. Kemudian memilih usaha franchise. Jadi sistemnya sudah ada yang menyediakan, kita tinggal join dengan franchisor tersebut ya, sehingga kita bisa melakukan usaha gitu dengan cepat gitu ya. Nah, pilih salah satu peluang bisnis saja. Pilih yang sederhana ya, yang tidak butuh banyak modal, terutama kalau kita pas-pasan modalnya atau tidak ada modalnya, dan juga sesuai dengan potensi diri kita masing-masing. Ya, untuk pebisnis pemula sebaiknya tidak menggunakan modal pinjaman. Ya, artinya kalau bisa kita memakai modal sendiri walaupun seadanya gitu. Atau kalau sudah tinggal mengembangkan bisnisnya, nggak apa-apa ini modal pinjaman ya, karena kalau kita minjam itu bebannya akan sangat besar, baik secara keuangan ataupun secara mental. Apabila terlambat membayar atau akan ditagih-tagih, yang merusak konsentrasi usahanya itu sendiri. Jadi sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan modal yang ada walaupun sedikit ya, nanti berkembang sedikit demi sedikit. Nah, kalau polanya sudah ada, dari hasil keuntungan sudah jelas, nah itu bisa apabila kita melakukan pinjaman ya, pinjaman modal gitu. Kita bayar dengan keuntungan dari proyeksi keuntungan yang berjalan gitu ya. Ya, ini kabar baik ya teman-teman. Barangkali yang tadi yang bisnis modalnya pas-pasan itu, tapi tetap bisa untuk bisa melaksanakan bisnis tanpa modal. Di antaranya apa? Yaitu menjadi perantara. Nah, ini diperlukan keberanian bertindak, berkenalan ya dengan orang yang sukses ya, supaya kita bisa menjadi perantara. Kemudian dengan kerjasama ya, dengan waktu, tenaga, keahlian, pikiran kita ya, kita bisa bekerja sama
dengan pihak lain yang sebagai pemodal. Ya, kemudian kita membentuk suatu manajemen atau suatu konsep. Dengan konsep itu kita bisa mendapat bagian saham dari usaha tersebut ya, tanpa modal secara langsung, yaitu berupa uang misalnya. Atau kita berkarir dulu. Jadi kalau misalkan kita mentok, kita tahu kita tidak punya modal dan kita menghindari tadi untuk awal-awal kita berhutang, bisa saja kita menjual skill kita, pendidikan kita untuk berkarir terlebih dahulu ya. Tapi kita tidak perlu keenakan ya, mendapat gaji yang rutin dan lain-lainnya, tapi kita lupa bahwa kita tujuannya adalah berwirausaha. Jadi kita berkarir, kembangkan jaringan, menabung ilmu, dan juga mengumpulkan modal-modal dari gaji-gaji kita. Kemudian kita akan beralih banting setir ke dunia usaha. Ya, ini business plan. Nah, ini juga sangat penting. Di antara dalam business plan itu ditulis model bisnisnya seperti apa, proses bisnisnya, analisa productionnya, analisa marketingnya, analisa keuangannya, dan cash flow projection atau proyeksi cashnya, proyeksi cash flow-nya itu bagaimana. Nah, itu dalam sebuah business plan ya. Kemudian karakter yang sangat baik yang harus kita tunjukkan. Di antaranya adalah karakter uswatun hasanah, yaitu fatonah yang artinya cerdas, amanah atau bisa dipercaya, sidik artinya benar, dan tabligh yang menyampaikan, yang bisa menyampaikan ya. Ya, kalau kamu bohong itu hak kamu ya, asal jangan aku yang bohong ke kamu. Nah, ini adalah poin kejujuran. Jadi walaupun orang lain mungkin lingkungan kita banyak yang suka tidak jujur, tapi biar orang lain saja, kalau kita harus selalu jujur ya. Jika doa dan tawakal bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah sebuah pengakuan kelemahan diri manusia di hadapan Tuhannya. Jadi berbagai upaya telah kita lakukan, dari mulai belajar, bekerja, membuat perencanaan bisnis plan, mengembangkan jaringan dan lain-lain. Nah, tak lupa kita sebagai makhluk yang lemah, kita harus selalu doa dan tawakal ya, untuk bisa mengakui bahwa hidup kita ini adalah untuk ibadah, bisnis kita juga untuk ibadah, dan kita memohon pertolongan supaya segala sesuatunya bisa dimudahkan ya. Dan mohon doa semua, semoga dilancarkan rezekinya ya. Nah, ini sangat penting gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman, apakah teman-teman semua sudah mendapatkan insight ya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman, sobat desa sekalian. Itu tadi sharing tentang entrepreneurship. Mari kita semangat berwirausaha, karena wirausaha di Indonesia itu sangat kecil ya dibanding jumlah penduduk yang ada, sehingga kita hanya menjadi konsumen produk-produk bangsa lain gitu ya. Nah, untuk itu semangat kita untuk menjadi seorang wirausaha yang fair, yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan pengusaha-pengusaha luar negeri. Itu akan menjadi jalan bagi Indonesia untuk bisa berdaulat di negeri sendiri, atau bahkan menjadi negara eksportir ya, untuk bisa memberi manfaat yang lebih luas ke seluruh dunia. Demikian sharing saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.